Hi, welcome to my channel. Sharing is grace. Tapi sebelum kita mulai, mohon dukungan dengan cara menekan tombol like, subscribe, and share. Oke, topik kita kali ini yakni tentang report text, teks laporan. Yang ingin kita pelajari dalam berkaitan dengan teks laporan ada 5 hal. Yang pertama, definisi dari teks laporan. Selanjutnya ada struktur kebahasan atau generic structure dari teks laporan. Ada social function dari teks laporan. Selanjutnya, kemudian ciri kebahasan dari teks laporan. Dan yang terakhir, yang paling penting dari pembahasan ini adalah contoh dari teks laporan itu sendiri. Kelima hal ini akan kita bahas dalam sesi pembelajaran kita kali ini. Apa yang dimaksud dengan report text? Report text is a text which presents information about something as it is. It is a result of systematic observation and analysis. Teks laporan adalah teks yang menampilkan atau memaparkan sesuatu apa adanya. Dan biasanya teks ini dibuat atau disampaikan berdasarkan pengamatan atau analisa-analisa tertentu secara sistematis. Jadi ada hal yang bisa kita catat dalam report text. Yang pertama bahwa ada informasi berkaitan sesuatu hal. Informasi ini diperoleh berdasarkan observasi secara sistematis dan analisa yang secara detail. Contoh, saat ini seluruh dunia menghadapi satu krisis atau penyakit yang sangat berbahaya, yaitu coronavirus. Nah, ini merupakan fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian di sini akan diobservasi, diamati kira-kira dari mana awal mula, kemudian bagaimana proses penyebaran dan lain-lain. Hal tersebut dianalisa. Analisa misalnya bagaimana cara mengatasi, kemudian apa yang harus dilakukan. Hal-hal ini menjadi sangat penting ketika kita melaporkan sesuatu. Jadi harus didasarkan pada pengamatan atau analisa-analisa tertentu. Selanjutnya, bagaimana tujuan atau social function of the text? Tujuan dari teks itu yakni di sini untuk menampilkan informasi tentang sesuatu secara umum kepada pembaca. To present information about something generally to the reader. Jadi informasi disampaikan secara umum. Yang berikut ada struktur teks atau teks dari struktur dari laporan. Yang pertama ada klasifikasi umum, general classification. Stating classification of general aspect of thing, animal, public place, plant, which will be discussed in general. Pernyataan umum yang menerangkan subjek atau mungkin keterangan atau klasifikasi, dan menyatakan pengolongan atau klasifikasi aspek itu secara umum tentang tempat umum ataupun hal-hal lain. Dan untuk jelas akan digambarkan pada bagian kedua, di bagian deskripsi. Tells what the phenomenon under discussion in terms of part, qualities, habits, or behavior. Pada bagian ini biasanya memberikan gambaran fenomena yang singkat, kemudian bagian-bagiannya, misalnya sifatnya, atau mungkin apa yang dilakukan oleh subjek yang kita teliti. Dalam konteks ini, penulis atau pembicara akan memberikan penjabaran dari klasifikasi yang disajikan dengan ilmiah. Hal-hal yang akan dijelaskan secara rinci, misalnya bagian per bagian suatu barang, atau adat istiadat atau kebiasaan yang berkaitan dengan makhluk hidup, ataupun penggunaan alat untuk benda mati.
ciri kebahasan. Ini menjadi sangat penting untuk dipelajari karena ketika kita menyusun suatu laporan, ciri-ciri bahasa seperti ini harus kita kedepankan agar laporan kita itu benar-benar valid. Yang pertama, use general nouns, menggunakan kata benda yang sifat umum. Kata benda ini bisa kata benda mati ataupun benda hidup. Kemudian, use of relating verbs to describe futures, menggunakan connecting atau relating verbs untuk menggambarkan ciri-ciri tentang hal yang kita deskripsikan. Kemudian yang ketiga, menggunakan action verbs. Some use of action verbs when describing behavior. Jadi umumnya menggunakan action verbs. Yang keempat, use of timeless present tense to indicate usualness. Yang menggunakan penanda present tense. Kemudian yang kelima, use of technical terms, menggunakan istilah-istilah teknik. Misalnya istilah yang berhubungan dengan jurusan-jurusan yang teknik, keperawatan, atau mungkin akuntansi, dan lain-lain. Yang terakhir, menggunakan paragraf pada setiap topik. Ya, paragraf ini penting untuk menandai setiap hal yang ingin disampaikan. Untuk jelasnya kita lihat contoh berikut. Teks yang saya ambil adalah honeybee. Mungkin teks ini secara lengkap akan Anda pelajari di rumah atau mungkin terjemahkan menjadi tugas Anda. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini hal-hal yang berkaitan dengan linguistic features atau ciri kebahasan tadi. Yang pertama kita lihat ada use of general nouns. Contoh honeybee, female or male honeybee. Kemudian yang berikut use of relating verbs to describe features. Linking verbs like the form of to be, am, is, are. Contohnya, there are 3 cases of honeybee. Selanjutnya yang ketiga, some use of action verbs when describing behavior. Beberapa menggunakan action verbs. Action verbs itu misalnya feeding, collecting, producing, receiving, cleaning. Kemudian yang berikut, use of timeless present tense to indicate usualness. Menggunakan timeless present tense, misalnya consist of, such as. Ya, itu contoh-contoh yang bisa kita ambil maksud dari timeless present. Kemudian yang berikut, use of technical terms. Technical terms ini istilah-istilah teknis yang berhubungan dengan hal yang kita gambarkan. Misalnya tadi dalam bacaan tadi, istilah Latin dia pakai adalah the genus apis. Kemudian yang terakhir, use paragraphs, menggunakan paragraf dalam teks tadi. Kurang lebih ada 3 paragraf. Baik, selanjutnya, bagaimana perbedaan antara report dan deskriptif, ya, report text dan deskriptif. Report text secara umum ya menggambarkan fenomena secara umum, sementara deskriptif text menggambarkan lebih khusus. Misalnya saat ini fenomena umum yang terjadi adalah bencana alam. Ini fenomena umum. Dalam report text dijalankan bencana alam, jadi dia tidak dijelaskan secara khusus. Sementara dalam deskriptif, dia akan menjelaskan bencana alam apa yang dimaksudkan. Misalnya, ada gempa bumi, ada banjir, ada gunung api meletus, atau mungkin yang paling tren saat ini adalah virus corona atau coronavirus. Selanjutnya yang kedua, tentang struktur teks itu sendiri. Dalam teks report itu secara umum saja dijelaskan, sementara di teks deskriptif dia diidentifikasi dengan jelas, ya. Dia sebutkan dengan jelas, misalnya tadi yang disampaikan adalah virus corona. Apa itu virus corona? Kemudian apa penyebab? Bagaimana penyebarannya? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Dideskripsikan dengan jelas di bagian struktur deskriptif. Kemudian yang terakhir di bagian text report itu menjelaskan mewakili semua, misalnya the dog. The dog itu dia tidak jelaskan anjing jenis apa. Jadi semua anjing yang dimaksudkan di situ. Jadi representatif, mewakili semua. Sementara di dalam descriptive text dia dengan jelas disebutkan jenis anjing mana. Misalnya the hunting dog. Oke, demikianlah penjelasan untuk kali ini. Sampai jumpa di topik-topik berikut.